Wa mimma yazidu fil umri albirru. Lakukan yang terbaik untuk orang yang ada di sekitar Anda. Itu prinsipnya orang belajar harus begitu. Jangan aneh-aneh. Menjadi seorang pelajar harus memberikan kontribusi yang baik untuk sekitarnya. Ada dimanapun Anda. Ada di luar daerah Anda, ada di daerah Anda, atau dimanapun. Karena Allah sudah menakdirkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Kalau si pelajarnya ini tidak bisa menciptakan kebaikan dengan orang sekitar, berarti sama saja dengan orang yang tidak belajar. Tuh, akhirnya begitu maksud saya. Tolong prinsip ini dipegang dengan kuat. Bahwa melaksanakan kebaikan sesuaikan dengan kemampuan Anda sekalian. Kalau Anda tidak mampu untuk melakukan kebaikan, lebih baik diam. Jangan kemudian membuat keonaran. Itu ya, yang harus dipegang oleh pelajar. Albirru. Nah, ternyata albirru ini bisa menjadi sabab daripada bertambahnya atau dipanjangkannya umur. Karena orang kalau melakukan kebaikan dan kebaikannya ini bisa diterima oleh orang sekitarnya, sangat bermanfaat oleh orang sekitarnya, saya yakin, seyakin-yakinnya, mereka akan mendoakan kepada orang yang berbuat baik ini. Nah, dengan adanya hal demikian, berarti kita harus yakin. Sebab kita melakukan kebaikan, maka dari kebaikan ini akan menjadikan orang-orang nyaman kepada kalian dan kalian akan didoakan. Nah, sebab daripada doa ini nanti juga menjadikan Anda mudah. Ya, karena orang yang menerima kebaikanmu menginginkan engkau lama ada di dunia. Supaya apa? Supaya selalu bisa berbuat baik kepada yang lain. Watarkul adza. Orang kalau berbuat baik, ya, pasti dia akan meninggalkan yang namanya menyakiti orang lain. Ya. Sehingga kalau ada orang yang berilmu melakukan kebaikan tidak bisa, meninggalkan menyakiti orang lain tidak bisa, kebangetan namanya. Lalu fungsi ilmunya apa itu? Fungsi ilmunya untuk apa? Ada orang berilmu, berbuat kebaikan tidak mampu. Kemudian menghindari menyakiti orang lain tidak mampu. Yang saya tanyakan adalah fungsi dan manfaat ilmunya untuk apa? Belajar pegel-pegel. Untuk apa? Bagi saya ilmu itu bukan dikoleksi karena bukan barang antik gitu loh. Ilmu itu harus jelas fungsi dan manfaatnya. Sekarang ini banyak yang kemudian menyalahgunakan ilmu. Pada akhirnya manfaat ilmu itu tidak nampak di muka bumi itu. Seakan-akan ilmu itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya bukan sesuatu yang suci lagi. Akibat daripada tangan-tangan yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Kalian menjadi pelajar jangan begitu. Harus dirubah. Kemudian selanjutnya adalah watauqirus syuyukh. Watauqirus syuyukh. Menghormati para guru, menghormati orang-orang yang usianya di atasmu. Harus ada sikap menghormati. Karena dengan engkau menghormati gurumu, maka ta'alluq batiniyah akan tersambung terus. Ta'alluq batiniyahnya akan tersambung.
keterhubunganmu dengan gurumu, sekalipun tidak bertatap muka secara langsung, maka akan terus menyambung dan akan terus saling mendoakan. Gurumu mendoakanmu, dirimu juga harus mendoakan gurumu. Dan selalu menghormati daripada guru. Sehingga tidak ikut campur dengan persoalan-persoalan guru, itu termasuk menghormati guru. Kalau kemudian mengingatkan guru ketika salah, itu ya termasuk menghormati. Kalau diam saja atas kesalahan guru, itu namanya tidak menghormati guru. Bagi saya begitu, bukan kok su'ul adab. Kemudian selanjutnya adalah wasilaturrohmi. Ini menciptakan keakraban sosial yang namanya silaturrohmi itu. Jangan diputus. Silaturrohmi itu merupakan salah satu daripada memperpanjang umur. Jadi orang kalau silaturrohminya rajin, nama dia itu diingat di dalam hati orang-orang yang pernah disambung silaturahminya itu, yang pada akhirnya ketika setiap sholat namamu diingat. Dan ketika namamu diingat selesai sholat, pasti akan mendoakan kebaikan untukmu. Nah, oleh karenanya, silaturahmi ini banyak faidahnya. Nah, ketika kita berbicara faidah, saya lebih cenderung kepada di ilmu sosiologinya, di mana yang namanya silaturahmi bersosial itu kan bagian penting daripada manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Tunjukkan siapa yang bisa hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada. Oleh karenanya Allah sudah menggariskan makhluk manusia itu makhluk sosial. Sehingga dia harus bersilaturahmi. Utama yang dijalin itu siapa? Utama yang dijalin adalah keluarga. Kakak adik bagaimana silaturahminya berlangsung, jangan bertengkar. Apalagi persoalan-persoalannya sepele. Jangan sampai terjadi. Karena yang namanya silaturahmi, ukhuwah itu lebih dari apapun. Ya. Kemudian setelah itu, jalin silaturahmi dengan masyarakat terdekatmu. Ya. Apalagi sekarang ini, silaturahmi memiliki media yang luar biasa. Namanya media sosial. Sekalipun jarakmu jauh, ya, tapi silaturahminya tetap bisa berlangsung. Silaturahminya tetap berlangsung. Ini manfaat daripada media sosial. Jadi, bayangkan lembaga pendidikan yang sebanyak ini, tujuannya itu cuma satu. Melahirkan generasi masyarakat baru yang bisa diharapkan kemanfaatannya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya dalam rangka membangun kesejahteraan sosial. Kalau semisal silaturahminya tidak berlangsung dengan baik, pada akhirnya kesejahteraan sosial itu menjadi omong kosong. Sesuatu yang hanya bisa dimimpikan tapi tidak bisa diwujudkan. Ya. Oleh karenanya Nabi itu adalah satu-satunya manusia yang bagi saya bisa menerapkan ilmu sosialnya dengan sangat baik. Lah, ditambah lagi, setelah kita melaksanakan daripada hal-hal tersebut, wa ayyakula hina yasbahu wa yamshi kulla yaum salasa marrat subhanallah ila akhirih. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, itu kan namanya usaha lahiriah. Dalam menjaga kesehatan, dalam ikhtiar untuk usianya bertambah, usianya
menjadi panjang, yazidu fil umr, yazidu fil umri. Lah kemudian ditambah dengan tadi, dengan usaha batiniyah. Usaha batiniyahnya apa? Usaha batiniyahnya adalah kita melakukan wiridan. Kita melakukan doa. Doanya tinggal Anda amalkan begitu, ya. Selama dibaca setiap pagi dan sore. Membaca 3 kali saja. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho. Waznatul arsy wa la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho. Waznatul arsy wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho waznatul arsy. Lah kemudian selanjutnya adalah salah satu daripada sabab ditambahnya umur, panjangnya umur adalah ayyah taroza an qat'il asjar. Tidak menebang pohon. Menjadi pelajar itu ya harus berhati-hati. Jangan suka menebang pohon. Maka tanamkan di lembaga pendidikan manapun, khususnya pendidikan Islam, siswanya mencintai tumbuh-tumbuhan. Siswanya mencintai lingkungan bersih. Itu ajaran Islam. Jangan sampai kemudian lembaga pendidikan Islam kotor. Siswanya tidak memiliki prinsip kebersihan, kedisiplinan. Ya. Dan dalam hal ini pun larangan untuk memotong, larangan untuk menebang pohon ini hanya pada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu apa? Waktu normal. Itu waktu ikhtiar. Lain kalau darurat, lain kalau mendesak. Ya. Semisal gasnya habis. Musim lockdown begini, penghasilan pun terhenti. Akhirnya kita kembali ke cara masak orang-orang dulu, yaitu dengan menggunakan kayu. Dilalah karena biasanya menggunakan gas, jadi nggak ada persiapan kayu kering. Pada akhirnya bagaimana? Nebang pohon, nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan mendesak seperti ini. Karena yang dimaksud tidak boleh selagi masih ada cara-cara lain untuk masak. Jadi, qat'ul asjar lit tabkhi, untuk masak itu boleh. Ketika fi halatid darurah. Sehingga di sini disampaikan illa. Kemudian yang selanjutnya, sabab daripada bertambahnya umur, dipanjangkannya umur adalah isbagul wudu. Isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Di dalam fikih itu kan sudah diberikan berbagai macam model wudu. Wudu itu paling minimalnya Anda membasuh bagian yang wajib. Itu minimal. Ada lagi yang standar itu tengah-tengah. Cara wudhu Anda adalah melaksanakan kewajiban juga melaksanakan kesunahan. Ya. Itu tengah-tengah. Yang paling puncak adalah model isbaghul wudhu. Ini model yang ketiga. Ya, model isbaghul wudhu. Isbaghul wudhu itu adalah menyempurnakan basuhan di mana Anda selalu melebihkan dalam membasuh. Contoh, basuh rambut. Ya belimbung siji dibasuh. Basuh kepala. Tidak mung diwakilkan dengan satu helai rambut, tidak. Tapi diratakan. Begitupun ketika membasuh tangan, dilebihkan.
Begitupun membasuh bagian-bagian yang lain dilebihkan. Nah, ini adalah praktek model wudhu yang ketiga, yang puncak, ya, yaitu isbagul wudhu. Selain daripada model wudhu yang utama, ternyata faidah di dalamnya adalah supaya umurnya bertambah.